pertama, kata Rasulullah, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah hayyin. Apa namanya? Hayyin. Tulis, hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu adalah orang yang tenang, teduh, menenangkan, meneduhkan. Orang yang tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Keberadaannya menjadi wasilah orang mendapatkan ketenangan dari dirinya. Satu kali dikisahkan ada seorang Arab Badui yang masuk ke masjidnya Nabi, kemudian kencing di masjidnya Nabi. Mungkin pernah dengar kisah ini gitu ya. Apa yang terjadi? Ketika ada Arab Badui yang kencing di masjidnya Nabi itu, maka para sahabat sontak ingin marah kepada Arab Badui itu. Ingin kemudian mencaci maki kepada Arab Badui itu. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai sahabatku, biarkan saja. Kok dibiarkan ya Rasulullah? Biarkan saja, tunggu saja sampai Arab Badui itu selesai kencingnya di letaknya, di posisinya. Setelah itu baru suruh dia keluar dan ambil air, baru kemudian bersihkan. Luar biasa. Kemudian sahabat bertanya kan, kenapa ya Rasulullah itu dibiarkan? Bisa jadi logikanya dua. Kalau dimarahi ketika Arab Badui itu kencing, maka akan berceceran ke tempat-tempat lain kan. Jadi biarkan aja dulu di satu titik. Atau yang kedua, karena bisa jadi mungkin tidak tahu Arab Badui itu dari tempat yang dia kencing itu. Tapi Nabi menyikapinya dengan tenang, ya, menenangkan, teduh, meneduhkan, sampai membuat para sahabat jangan dimarahi, jangan dicaci maki, jangan dihina. Setelah dia beres, ambil air, kemudian bersihkan tempat tadi dia kencing di situ. Ya Allah ya Rabb, tenang, menenangkan. Rasul itu sosok pribadi yang tenang, menenangkan. Di depan istrinya, baginda Nabi tidak pernah membuat istrinya gelisah. Romantisnya luar biasa. Satu kali dikisahkan baginda Nabi itu pulang larut malam. Apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam rumahnya, ketika hendak mengetuk pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi takut mengganggu tidurnya siapa? Aisyah. Maka apa yang Nabi pilih? Nabi tidak mengetuk pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, tapi kemudian Nabi memilih untuk tidur di depan pintu kamarnya. Ternyata di malam itu Aisyah pun lagi nunggu pulangnya Nabi gitu. Dan Aisyah nunggu di balik pintu kamarnya. Sampai Aisyah kemudian ketiduran di balik pintu kamarnya itu. Dan ternyata malam itu baginda Nabi tidur di depan pintu kamar, Aisyah tidur di belakang pintu kamar, dan mereka tertidur dihalangi oleh pintu kamar saking tidak mau mengganggu pasangannya. Kisah romantis mana lagi yang bisa menandingi romantisnya Rasulullah bersama istrinya? Ya Allah ya Rabb, tenang, menenangkan ya. Satu kali Aisyah pernah cemburu kepada Nabi. Pernah cemburu. Ketika baginda Nabi pernah tidur, kemudian saat tertidur menyebutkan nama siapa? Khadijah. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi engkau tidur tapi nyebutin nama Khadijah. Kata Aisyah, bukankah perempuan itu sudah meninggal dan saat ini engkau sudah bersama aku yang lebih cantik daripada orang yang sudah meninggalkanmu itu? Jadi kecemburuan Aisyah kira-kira begitulah kalimatnya. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, jangan cemburu dengan keadaan itu. Karena memang Khadijah adalah orang yang pertama kali ada bersama hidupku, orang yang beriman kepadaku,
saat orang tidak membenarkan aku, maka Khadijah adalah orang yang membenarkanku. Di saat orang menjauhiku, Khadijah yang mendekatiku. Maka Khadijah ada di depanku dan bersama dengan diriku. Tapi ketahuilah bahwa engkau juga adalah orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Jadi mengobati kecemburuan Aisyah dengan menjelaskan siapa Khadijah, sekaligus memastikan kepada Aisyah bahwa Aisyah adalah istri yang Nabi juga cintai, agar Aisyah tidak berkelanjutan gelisahnya gitu. Tenang menenangkan, lembut melembutkan, teduh meneduhkan. Itulah sosok bagaimana akhlak baginda Nabi dari hati yang paling dalam. Yang kedua, jadi golongan pertama tadi apa? Hayyin, orang yang tenang menenangkan, ya, teduh meneduhkan. Yang kedua, orang yang akan tidak tersentuh dari api neraka adalah layyin, orang yang lemah lembut. Lemah lembut apanya Ustadz? Lemah lembut perkataannya. Ketika dia bicara, bicaranya tidak mudah menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut dalam hidupnya. Saat jadi suami, baginda Nabi adalah yang paling lembut sama istrinya. Baginda Nabi selalu punya panggilan sayang bagi istrinya. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humairah, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Kadang dipanggil dengan ya Aish, ya Aishi, yang aku sayangi, yang aku cintai. Ya Humairah, yang berpipi kemerah-merahan. Ketika manggil sahabat, ya wahai sahabat-sahabatku. Ketika baginda Nabi sedang menyampaikan pesan kepada seseorang, maka tidak pernah disebutkan siapa orangnya. Nabi menyebutkan ada seseorang agar tidak menyinggung perasaan orang itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kali baginda Nabi pernah berdakwah, berangkat ke Taif, ya. Ketika sampai di Taif, bukan mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi malah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Dicaci maki, dihina, bahkan dilempari dengan batu, dan juga ada dilempari dengan kotoran. Kemudian ketika itu baginda Nabi kembali lagi ke kota Mekah. Sebelum kembali ke kota Mekah, ada satu tempat di mana baginda Nabi itu bersandar di tempat itu dan meminta kepada Allah, berbisik kepada Allah, ya Allah, sungguh berat dakwah ini, sungguh banyak tantangan dakwah ini. Kalaupun ini terjadi, barangkali karena ilmuku, imanku yang belum banyak, ya Allah. Tidak menyalahkan penduduk kota Taif. Sampai kata Allah, apa yang hendak kau minta? Apa yang hendak kau minta? Maka diturunkanlah malaikat Jibril. Sampai kata Jibril, ya Muhammad, di belakangmu ada 2 gunung. Kalau seandainya engkau mau minta kepada Allah agar 2 gunung ini ditimpakan kepada penduduk kota Taif untuk membalas bagaimana sikap yang mereka berikan kepadamu, maka aku akan timpakan 2 gunung Taif, 2 gunung ini, kata malaikat Jibril. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Sesungguhnya mereka hanya tidak tahu saja. Hanya tidak tahu saja apa yang sedang aku ingin sampaikan kepada mereka. Dan seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku hanya minta jadikan di antara penduduk kota Taif dan keturunannya kelak menjadi orang yang bisa mengikutiku. Ada orang yang menyakitinya, tapi Nabi balas dengan memaafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan, tapi mendoakan. Lembut, layyin, orang yang mampu menjaga kata-katanya. Bunda, kalau ada orang yang menyakiti bunda, bawaannya pengen apa? Bawaannya apa? Pengen ngebalas. Ustadz, gengsi atuh, maknya itu dibalas. Bunda, cara
membalas yang baik adalah memaafkan dan mendoakan. Kalau ada orang yang zolim sama kita, bunda balas kejoliman lagi. Apa bedanya bunda dengan orang yang menzolimi bunda? Suami bunda selingkuh, emang gue gak bisa? Gue juga bisa. Apa bedanya kalau begitu? Gimana caranya Ustadz? Kalau bunda tahu bagaimana keadaannya, sudah komunikasi, sudah bicarakan dengan cara yang baik, maafkan dan doakan. Itu adalah cara membalas terbaik. Tapi kan susah Ustadz. Gak bisa Ustadz. Pengen ngebalas aja Ustadz. Kalau bunda ingin mendapatkan balasan dari Allah, sekarang bunda pilih. Bunda mengharapkan balasan dari Allah atau tidak? Kalau bunda mengedepankan balasan hawa nafsu karena diri bunda, berarti bunda hanya mengedepankan nikmat sesaat di dunia saja. Kan kita ini kadang-kadang puas kalau udah ngebalas orang, bener gak sih? Puas, yes udah kebalas. Tapi ingat, saat bunda ngebalas, bunda kehilangan kesempatan mendapatkan balasan terbaik dari siapa? Allah. Bunda, Allah tuh gak pernah tidur. Allah tuh gak pernah khilaf sama kita. Allah tahu catatan kita. Allah tahu yang menyakiti kita. Allah tahu yang menzolimi kita. Allah tahu siapa yang barangkali mengkhianati kita, melukai kita. Biarkan Allah yang mencatatnya. Bunda sebagai manusia, balaslah dengan kelembutan agar kemudian Allah yang memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Lain. Ya, mulai dari sekarang, bunda kalau bicara yang lembut, bicara yang baik. Ya, bicara yang mampu membuat orang tidak merasa tersakiti. Makanya hati-hati dengan sosial media kita hari ini ya. Mudah sekali kita menulis, memposting sesuatu yang tanpa sadar bisa jadi yang kita posting itu menyakiti orang lain. Makanya ingat bunda, ada akhlak saat kita posting di sosial media, saat kita nge-share sesuatu di sosial media. Bagaimana adab akhlaknya Ahilman? Pertama, bunda cek kebenarannya. Tabayun, benar atau tidak. Yang kedua, setelah bunda cek kebenarannya, bunda cek kira-kira kalau saya share ini, kalau saya posting ini bermanfaat gak bagi orang lain? Bermanfaat gak bagi kita dan orang lain? Yang ketiga nih, sudah cek kebenarannya, sudah pastikan kebermanfaatannya, tapi cek yang ketiga, kira-kira ada orang yang terzolimi enggak dengan apa yang kita posting itu? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Contoh misalnya, bunda dapat potongan video misalnya, salah satu ustadz misalnya, bilangnya A, bilangnya B kemudian. Bunda belum cek nih, cek dulu benar apa enggak? Utuh nggak videonya? Panjang 1 jam, dipotong 1 menit. Kira-kira akan ketangkap nggak maksudnya? Pasti bias kan hasilnya. Tapi ini bermanfaat Ustadz bagi orang lain tahu. Oke, di-share. Tapi cek bagaimana kalau perasaan si Ustadz yang dipotong videonya itu merasa terzolimi. Bahkan banyak orang yang nge-share sehingga muncul fitnah kepada dirinya. Jelas kira-kira? Hati-hati bunda. Sosial media kita, jempol kita, barangkali itulah yang menghambat kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan kadang-kadang suka nggak sabar ya. Kalau ada sesuatu tuh pengennya langsung diposting, pengen di-share, betul apa enggak? Tahan dulu nih. Kira-kira kalau saya nge-share ini gimana? Makanya hati-hati, lain, lembut. Ya? Apa? Lembut. Mulailah hari ini. Kalau ketemu dengan orang, tebarkan senyuman. Gimana caranya? Kita senyum duluan sebelum disenyumi oleh orang lain. Ustadz ngapain senyum? Orang aja gak senyum sama kita. Enggak dong. Makanya bunda lihat. Bunda kalau taklim dengan saya senyum terus apa enggak? Senyum terus, padahal masalahnya banyak. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah bunda, alhamdulillah. Mulailah lembut ya hati ini sama pasangan, sama anak, belajar menata kata ya, menata hati.
Kalau suami pika sebelen misalnya gitu ya. Kalau suami itu menjengkelkan kita, ya pilihlah kata-kata yang baik. Ingat ya bunda, maksudnya baik, tapi kata-katanya nggak baik, jadi nggak baik ujungnya. Maksudnya apa? Baik, tapi kata-katanya nggak baik, jadi nggak baik ujungnya. Contoh misalnya, bunda nyuruh anak bunda belajar, tapi kata-katanya nggak baik, pasti nggak baik. Nah, kamu itu main terus, mau jadi preman Bogor. Nyuruh apa? Nyuruh belajar, tapi bahasanya nggak bagus, itu nggak akan jadi kebaikan. Main game terus kamu teh kerjaannya dasar nggak punya otak. Gak punya otak, berarti gak punya otak. Dasar anak monyet, berarti mamahnya monyet. Sok pelan, tenang, cari kata-kata yang bagus. Nah, kamu itu atuh belajar ya, main terus kenapa? Kan kamu teh mau jadi presiden, masa presiden main terus gitu. Misalnya gitu. Bunda, kata yang buruk diucapin dengan lembut itu jadi lembut bunda. Contoh, monyet, tapi lembut, kalimatnya apa? Monyet ya. Tapi kalau monyet beda ya. Sok, jambu monyet, jambu monyet, nah, beda apa enggak? Jadi ternyata nada bicara kita juga mengucapkan kata-kata itu berpengaruh bunda, sangat berpengaruh. Bunda nyuruh suami sholat, suami itu lagi nonton bola, datang azan, ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda datang, ngomong sama suami, Pak, ada yang itu adan, kedengar adan nggak? Kieu suami teh, Bapak dengerin azan nggak Pak? Bapak torek Pak, Pak. Pak dengerin adan nggak Pak? Azan Pak, sholat baru matiin TV-nya. Bapak teh sing sadar, Bapak teh kalau mama lihat sebentar lagi meninggal. Ya Allah, bunda, coba bunda bayangin eta. Tujuannya bagus nggak kira-kira? Bagus, nyuruh apa? Nyuruh sholat, tapi caranya begitu, baik apa enggak? Jadi nggak baik. Apa jawaban suami? Mama hayang maut, ayeuna keneh, cek ibu nanti. Coba diganti kalimatnya. Kalau suami lagi nonton TV, azan berkumandang, bunda datang, bunda pakai mukena, deketin suaminya, diusap-usap. Naon nih, diusap-usap palanya, apa diusap-usap kakinya, dipijit-pijit. Ayah, mama udah siap loh pakai mukena, udah azan, yuk sholat. Apa kata suami kita? Mama welah sholat duluan, kan gitu. Kan biasa kayak gitu kan. Bunda jangan menyerah, ulah. Ayah mama nggak mau diajak ke mama sholat teh. Ayah pengen disolatin sama mama. Ulah gitu atuh. Bunda jangan kemudian jadi nyerah, jangan udah mama aja duluan. Oh gitu, jangan. Ayah, mama tuh pengen banget sholatnya jamaah sama ayah, biar dapat 27 derajat. Syukur-syukur mah ayah teh ke masjid, kan begitu. Sok atuh ayah, yuk sholat yuk. Ayah tahu nggak? Mama itu kalau sholat berjamaah diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Kata suami, cius. Bunda puji suami. Ayah tahu nggak? Mama teh kalau denger ayah baca Al-Quran, sok tiba-tiba meneteskan air mata. Konaon? Kan ayah balelol baca Quran lagi. Jadi sok sedih. Ternyata masih ada yang belum bisa baca Quran. Sok sedih tuh. Walaupun suami bunda baca Qurannya belum benar, belum bagus, bunda kudu hormati suami bunda. Insya Allah suami teh, oh gitu ayah, ya udah tuh dimatiin aja TV-nya, ambil wudhu, sholat jamaah sama kita.
Ingat, maksud bagus tapi cara ngomongnya salah, bisa salah. Betul apa enggak? Makanya kudu jaga kata-kata kita. Lain berkata-kata yang lembut, jadilah orang yang lembut. Yang ketiga, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah qorib. Apa? Qorib, golongan orang yang qorib. Apa itu qorib? Qorib itu adalah orang yang mudah dekat dengan orang lain, mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, mendekatkan diri dengan orang lain. Jadi orang dekat dengan dia senang bawaannya. Kenapa? Karena dia memberikan keselamatan, karena dia membawa ketenangan. Kalaupun jaraknya jauh, maka seakan-akan dekat. Dengan apa? Doa, ada sosial media, ada telepon, ada handphone gitu. Dekat, tanya kabar, senang nanya kabar, senang ngirim hadiah, kan begitu. Jadi bawaannya tuh bikin kangen gitu. Ada nggak orang yang kangen gitu, pengen dekat sama dia, pengen ketemu sama dia? Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi ada nggak yang sebaliknya? Irasi mautna, irasi nggak adanya, ini ada dia terus dan segala macam. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada orang yang saat dia ada bukan mendekatkan tapi pengen menjauhkan. Tapi orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang saat dengan dia dekat sekali kehidupannya gitu. Bawaannya pengen deket terus, nggak mau jauh. Nah, orang begini orang yang luar biasa. Hadirnya membawa manfaat, hadirnya membawa maslahat, hadirnya membawa kebaikan. Kenapa? Qorib, karena orang ini mampu menjadi orang yang sangat dekat. Sampai yang keempat, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Apa yang keempat? Sahlin, sahal, ya, orang yang memudahkan urusan orang lain. Dia nggak bikin ribet orang. Kalau bisa mudah, dimudahkan sama dirinya. Hadirnya membawa kebaikan karena dia mudahin orang. Sering bantu orang, sering memberi sama orang, dikangenin sama orang, dirindukan sama orang. Saat dia bertetangga, dia menjadi tetangga yang baik karena memberikan kemudahan sama orang. Dia nggak mau bikin ribet orang. Kenapa? Karena orang ini adalah sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Hati-hati ya. Sekarang ada istilah begini, kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah, kan suka ada bahasa begitu tuh. Nggak boleh. Kalau bunda, kalau kita ingin masuk kategori golongan yang tidak akan tersentuh api neraka, maka mudahkan urusan orang lain. Bunda kalau bisa bantu, bantu orang lain. Kalau bunda bisa memberikan pertolongan sama orang lain, kasih tolong orang lain. Kalau nggak bisa juga, Oke. Nah, ini kita unboxing ya. Kita lihat apa. Kalau petang aku kasih ulang, kasih kirim kembali ya. Oke. Ini kau aja. Kasih awak punya mana? Mak sampai ini. Boleh kata kau no je je. Hana tu. Sampai di play. Kali. Salah ini. Pu silang ni. Salah. Ha? Salah. Okey silang ni. Ini bukan hiu kelompok sih. Ini betah mangnya rồi limi. Ulang. Itu kena macam. Siapa
Bang gede. Ini mana ini? Kriminal lah belum boleh di. Tiaman. Ini gede kan ni. Nasi lemak ni. Lemak ni keren. Pecah ya. Ini lentur mana? Ini yang pecah. Mati ya, lihat aja kati kena mau menang patah ini mati lah kan. Ni bagati mati. Kenapa sejum je? 2 minit. Kau ada mau tinggal kau dah. Ini buat ujung ni yang pecah. Patah ujung. Ini yang pecah. Ini. Ni apa kita nak? Daripada dengan euro itu. Dalam yang benda silin sekarang. Kira saya. Aman. Ada, okey.